سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah itu harus sejalan dengan tiga hal. Yang pertama yaitu adalah bersyukur kepada Allah melalui lisan kita dan dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kemudian yang kedua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bersyukur melalui dengan hati kita, yaitu adalah merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam bahasa agamanya disebut dengan qanaah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan cara tindakan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjauhi terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Itu adalah merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita sebagai seorang manusia, kita melewati beberapa alam. Mula-mula Allah Subhanahu wa taala sebelum menempatkan kita hidup di alam dunia ini, maka pertama kali kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ada satu alam yang disebut sebagai alam roh. Alam roh ini semua roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua berada di dalam alam itu. Sebelum kita terbentuk manusia seperti ini. Dari alam roh, maka kita berpindah ke alam yang kedua. Yaitu adalah alam rahim. Atau ke alam kasih sayang. Disebut sebagai alam rahim, karena ketika kita dikandung oleh ibu kita, maka pasti kita disayang oleh ibu kita. Tidak ada wanita yang sementara mengandung, kemudian dia tidak sayang kepada kandungannya. Hanya wanita yang tidak normal, yang tidak menyayangi kandungannya. Tapi selama dia masih normal, maka ketika dia hamil atau mengandung, maka pasti dia sayang kepada kandungannya. Kenapa? Sebab kita pada waktu itu berada pada alam rahim. Alam rahim artinya yaitu adalah alam kasih sayang. Semua penuh dengan kasih sayang. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah alam rahim. Dan itulah hebatnya seorang perempuan. Perempuan itu dititipkan asmanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Satu asmanya Allah berada pada diri perempuan. Yaitu adalah asma rahim. Itu adalah asmanya Allah. Salah satu asmaul husna. Allah ar-Rahman ar-Rahim. Itulah kehebatannya perempuan, istimewanya perempuan. Suatu kemuliaan bagi perempuan. Karena dititipkan satu asmanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bagi seorang laki-laki maka dia tidak ada rahimnya. Makanya yang mengandung itu hanyalah perempuan. Sebab perempuan itu dititipkan satu asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang seorang ibu itu derajatnya 3 tingkat dibandingkan dengan ayah. Kenapa 3 tingkat dibandingkan dengan ayah? Sebab ada 3 yang dilakukan oleh seorang ibu. Namun seorang ayah tidak bisa dilakukan. Yang pertama yaitu adalah seorang ibu itu mengandung. Kemudian yang kedua seorang ibu itu melahirkan. Kemudian yang ketiga seorang ibu itu menyusui. Sedangkan seorang ayah, ketiga-tiganya ini maka tidak bisa dialami. Seorang ayah itu tidak bisa mengandung. Seorang ayah itu tidak bisa melahirkan. Seorang ayah itu tidak bisa menyusui. Hanya seorang ibulah yang bisa mengandung, yang bisa melahirkan dan bisa menyusui. Maka dari itu derajatnya ibu itu di atas 3 tingkat dibandingkan dengan ayah. Jadi seorang perempuan itu saking istimewanya maka dititipkan satu asmanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya yaitu adalah asma rahim. Maka seorang perempuan ketika dia mengandung maka bayi ataukah makhluk yang berada di dalam kandungannya maka berarti posisinya sudah berada pada alam yang kedua. Sama dengan kita, ketika kita dikandung oleh ibu kita.
berada di dalam alam rahim pada waktu itu, maka kita berada pada alam yang kedua. Dan orang hidup di alam kedua itu tidak ada yang lama. Orang hidup berada di alam kedua itu ada batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Yaitu adalah batasnya kurang lebih 9 bulan 10 hari. Mungkin paling lama 10 bulan. Bahkan ada orang pun tidak sampai daripada 9 bulan berada dalam alam rahim. Ada bayi hanya hidup dalam alam rahim sampai 8 bulan keluar. Ada hanya sampai 7 bulan keluar. Ada hanya sampai 6 bulan keluar. Yang disebut sebagai prematur. Artinya apa? Bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan seperti itu, maka itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kemudian sudah digiring atau berada dalam alam rahim, maka masing-masing mempunyai ketentuan waktu yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Bagi si A, ketentuan waktunya hidup dalam rahim hanya sekian bulan. Bagi si B, ketentuan atau takdir yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan hidup dalam rahim hanya sekian bulan. Maka kita semua menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan harus percaya baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan itu adalah merupakan salah satu rukun iman dari 6 rukun iman yang harus kita percayai, yaitu adalah wa syarrihi wa khairihi wa syarrihi, yaitu adalah mempercayai dengan adanya takdir yang baik dan mempercayai dengan takdir buruk yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Kemudian setelah kita dilahirkan oleh ibu kita, maka kita berpindah ke alam syahadah. Alam syahadah artinya yaitu adalah alam penyaksian atau ke alam dunia. Kita menyaksikan semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan langitnya Allah yang begitu indah. Kita saksikan lautannya Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas samudranya. Kita saksikan semua pepohonannya Allah Subhanahu wa taala yang begitu hijau, dan semua apa yang disaksikan dan dilihat oleh mata kita, maka semuanya itu adalah merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya alam dunia ini juga disebut sebagai salah satu alam yang disebut sebagai alam syahada, yaitu adalah alam penyaksian. Kenapa? Sebab kita menyaksikan semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang berada di sekitar kita. Dan seseorang ketika hidup di alam syahadah pun ada ketentuan waktu yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Kalau kita mengikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam punya usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yaitu adalah kurang lebih 63 tahun dengan hitungan kalender Hijriah. Jikalau memang kita hidup di dunia ini dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita umatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pun hanya kurang lebih 63 tahun yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan memang sudah dijelaskan di dalam hadisnya Nabi bahwa umatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah kita semua, diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala usianya yaitu antara 60 sampai 70 tahun yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dalam hidup ini. Oleh karena itu, selama kita masih diberikan kesempatan menghirup udaranya Allah Subhanahu wa taala secara gratis. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk menatap dan melihat secara langsung ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan selama kita masih diberikan kesempatan dengan mendengarkan berbagai macam bunyian-bunyian yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan, maka kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manfaatkan sebaik-baik mungkin, yaitu adalah dengan cara banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati dan hidup, yaitu adalah sebagai ujian dan cobaan bagi kita semua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan mati. Juga Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum, yaitu sebagai ujian bagi kita semua. Ahsanu amala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita dengan adanya hidup, dengan adanya mati? Karena Allah Subhanahu wa taala ahsanu amala, ingin melihat di antara kita semua siapa yang terbaik amalnya. Jadi dengan adanya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidup di dunia ini, maka digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kekuatan, maka gunakanlah kesehatan dan kekuatan ini beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin, tidak menciptakan manusia illa liya'budun, kecuali yaitu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan yang kita miliki
dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membeda-bedakan kita semua di hadapan Allah. Yang membedakan hanya satu, yaitu adalah kadar ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah sudah mewafatkan kita, Allah sudah mematikan kita di dunia ini, kita sudah tinggalkan segala-galanya. Ketika kita memiliki harta, maka kita tinggalkan harta kita. Jikalau kita memiliki istri, maka kita tinggalkan istri kita. Jikalau kita punya anak-anak, maka kita tinggalkan kita punya anak-anak. Maka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diwafatkan, dipindahkan dari alam syahadah menuju salah satu alam yang disebut sebagai alam kubur atau ke alam barzah. Salah satu alam yang terpanjang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan kita akan lewati yang disebut sebagai alam kubur atau ke alam barzah itu. Oleh karena itu endingnya nanti, apakah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ataukah kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Harapan kita semua dengan mengharapkan ridho dari Allah, maka insya Allah dengan ridho ini menunjang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat dijadikan pedoman di kala sesat, senter di waktu gelap dan payung untuk berteduh di kala hujan. Saya akhiri dengan ucapan burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal Quran wa da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi والإسلام ديني ومحمد